Bapak Hotman Paris, dengan berat hati saya izin unfollow Bapak. Unfollow dari TikTok, unfollow dari IG juga. Dulu saya ngefans banget sama Bapak Hotman. Skandal yang melibatkan Hotman Paris kini memasuki babak baru yang kian memanaskan perhatian publik. Penunjukan dirinya sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah diduga kuat berkaitan dengan pengamanan aset bisnis hiburan malam Holy Wings. Sebanyak 30 outlet bisnis tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia kini dicurigai sebagai hasil tindak pidana pencucian uang bersama tersangka. Dugaan ini langsung memicu kecaman masif dari masyarakat. Netizen yang berbakti beramai-ramai mendesak aparat penegak hukum untuk segera membuka penyidikan resmi terhadap gurita bisnis klub malam tersebut. Banyak netizen yang budiman menilai sikap congkak sang pengacara kondang akhirnya terbongkar setelah anak kandungnya sendiri melayangkan kecaman keras. Keputusan membela tersangka korupsi dinilai sebagai upaya panik demi menyelamatkan kekayaan pribadi. Netizen yang berbakti pun menyumpahi karir Hotman Paris agar hancur akibat perbuatannya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alah taek sakresek man cangkemmu. Disik kasusnya Nadim, jangan pelit ke pengacara. Kasusnya Febri tutup fakultas hukum. Saya sudah kaya raya, cangkem kok mencela-menceli kok nih, mbok ancuk raimu man. Bang Hotman Paris, nggak usah kalau mau membela ex-Jampitsus, nggak usah bawa-bawa presiden. Nggak usah diciptakan seolah-olah ya tindakan ya dari kepolisian ini mempermalukan presiden. Nggak ada hubungan itu. Bela-bela saja lah. Nggak usah kemudian nggak dibayar, menyelamatkan muka presiden. Ngapain? Justru tindakanmu ini, Bang, ya menurut saya bisa mempermalukan presiden. Artinya, masa iya presiden melindungi ya perbuatan yang koruptif. Jadi saran saya sudahlah, kalau mau bela saja, nggak usah bawa presiden dalam konteks ini ya. Hotman Paris resmi jadi pengacaranya Febri Adriansyah. Ada beberapa soal yang disampaikan Bang Hotman pada saat konferensi persnya di Kejaksaan Agung. Pertama yaitu Jampitsus adalah orang yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena ia telah mengembalikan uang sebesar 430 triliun. Ini adalah salah satu contoh uang yang sudah dikembalikan ke negara. Yang kedua dan ketiga yaitu Cafe Deklan dan juga Rumah Sentul itu disewa oleh Don Rito. Dan seluruhnya telah direnovasi oleh Don Rito. Dan pernyataan ini juga didukung oleh kuasa hukumnya Don Rito yang mengaku bahwa pemilik uang dan emas di berangkas itu adalah punya Don Rito. Walaupun emasnya ini ditemukan di rumah pribadinya Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Ini alasan Bang Hotman kenapa bisa ngebela ex-Jampitsus Febri. Gimana nih menurut kalian? Ini kasus plot twistnya banyak banget. Gue habis baca berita ini. Aduh, pengacara yang berindingan tajir melintir, gokil ternyata. Seru nih dibahas nih. Gue sebenernya gak pengen bahas, cuma kayak seru nih karena menurut gue menarik. Orang yang ngaku-ngakunya tajir melintir tapi aslinya nyata Hotman Paris juga butuh uang juga. Mana yang katanya jadi pengacara kalau saya mau udah banyak duit, yang penting jujur. Mana, nggak ada. Kalau situasi kayak gini berarti saldo ATM lagi sepi. Krik. Emang akhir-akhir ini jarang kedengeran sih beliau. Mungkin lagi melarat ekstrim aja kayaknya doi. Gak usah kita deh, anaknya aja bilang kalau bapaknya lumayan matre. Udah lah ya, gue gak mau terlalu banyak ngomong. Intinya sekarang gue kalau diadu kekayaan sama Hotman Paris bisa diadu sih. Gue lebih tajir melintir nih, gokil aman banget. Lagi rame Bang Hotman yang jadi pengacaranya yang Pak Febri. Febri siapa mbak? Febri siapa? Iku lho sing emas 75 kilo. Emas 75 kilo langsung eleng. Terus yang rame lagi anaknya Frank sama Fritz. Wes bikin story asik. Perdebatan antara bapak dan anak. Langsung yang dibawa siapa?
asisten pribadinya siapa jenenge iku? Benny. Sapa iku jenenge sing wedok iku lho? Terus pakai rame. Terus lihat tuh di story-nya Frank sama Fritz. Aku tadi lihat di kelibetan di TikTok rame. Seru nih ya. Pengacara keluarga pengacara. Terus bilang gini, anaknya bilang gini, nggak usah pakai pura-pura nggak butuh uang deh. Nikahnya anak aja ampaunya diambil. Pokoknya. Gimana ya? Bang Hotman. Bang Paris, aduh, akhirnya masyarakat berbondong-bondong tuh unfollow Bang Paris. Akhirnya yang tadinya Bang Paris sebagai sosok yang menjadi panutan serta dikagumi oleh banyak kalangan masyarakat atas kecerdasan abang di dalam membela banyak hal. Kali ini, ngapain sih abang membela orang yang udah jelas-jelas barang bukti ditemukan di lokasi dengan jumlah yang luar biasa. Orang yang diduga telah merampok uang rakyat. Abang belain untuk apa? Akhirnya masyarakat juga menjadi estimi sama abang gitu loh. Aduh, kayak nggak ada orang lain aja sih bang yang perlu abang bela. Ngapain sih dia abang belain? Ujung-ujungnya kan kepercayaan orang masyarakat kepada abang menjadi hilang dah tuh bang. Saya salah satu orang yang mengagumi abang serta kecerdasan abang. Nah, terpaksa deh kali ini saya berpihak kepada masyarakat banyak. Karena apa yang saya lihat, abang kali ini kalau menurut kami orang, ya abang salah bela. Oh, tidak berharap uang, berharap emas aja kali ya Pak. 2 batang cukup kayaknya tuh. Bapak Hotman Paris, saya izin unfollow Bapak. Dulu saya sangat ngefans sekali sama Bapak Hotman. Tapi saya melihat Bapak Hotman membela koruptor ini, saya kok jadi nggak suka lagi sama Bapak ya. Kayak ilfil gitu, Bapak lebih membela seorang koruptor yang merugikan duit rakyat ratusan triliun, ratusan miliar, bukan triliun, saya lupa, ratusan. Oh, Bapak Hotman nggak mau uang, maunya emas batangan, 2 batang cukup. Cukup lah itu kalau dijual itu udah berapa miliar itu. Bapak Hotman Paris, dengan berat hati saya izin unfollow Bapak. Unfollow dari TikTok, unfollow dari IG juga. Dulu saya ngefans banget sama Bapak Hotman. Saya pikir Bapak Hotman itu adalah pengacara yang paling baik, paling hebat, benar-benar membela keadilan di negeri ini. Tapi ternyata salah. Bapak sekarang membela seorang koruptor yang sudah mengambil kekayaan rakyat ratusan miliar. Itu duit rakyat, Pak. Bapak kok malah membela koruptor yang seperti itu sih? Saya jadi nggak suka sama Bapak, ilfil sama Bapak. Ya, siapa yang mau mengikuti jejak saya untuk unfollow Bapak Hotman Paris? Mohon maaf Pak, saya sudah tidak respect lagi sama Bapak. Oke Pak. Bang Hotman Paris lagi on fire. 1 hari dia bikin 4 musuh baru. Mari kita bahas. Ya, kemarin malam itu kan postingan Bang Hotman tuh banyak sekali. Ternyata dia post tuh per 15 menit. Gak tahu kenapa, panik ya kan. Tapi sebenarnya ketika gua analisa, dia membikin 4 musuh baru teman-teman. Yang nomor 1 pasti dari wartawan. Kenapa? Karena wartawan diolok-olok. Statement beliau ini tidak salah, tapi membuat terkesan merendahkan dari pihak wartawan media. Seolah-olah kayak orang kaya ngomong ke orang miskin. Lupa, orang miskin kan cuma dibuat marketing ya. Musuh kedua adalah pihak polisi. Karena di statement Bang Hotman ya kan, bahwa Pak Kapolri itu tidak izin presiden dulu, menyudutkan dari pihak polisi. Akibat statement beliau ini akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa polisi melawan presiden, padahal tidak seperti itu. Yang ketiga pasti pihak Partai Gerindra dan juga para pendukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena Bang Hotman selalu membawa-bawa nama Prabowo sebagai kliennya di setiap situasi dan kondisi. Dan akhirnya ketika statement kemarin timbul kesan bahwa seolah-olah dia
diutus oleh Pak Prabowo untuk melindungi Febri karena ini adalah algojonya. Nah kan ini kan secara tidak langsung menganggap bahwa presiden melindungi koruptor. Padahal Pak Prabowo sendiri sudah tegas untuk memberantas koruptor. Dan nomor 4 musuh terbaru adalah anak-anaknya yang bikin ngompor-ngomporin. Saya tahu bahwa ini udah masalah keluarga udah lama gitu kan, cuman baru meledaknya sekarang. Jadi saran saya lebih baik Bang Hotman bikin pernyataan maaf aja kepada masyarakat dan kemudian mundur dari kasus ini. Udahlah, duit lo kan udah banyak Bang. Udah dansa-dansa aja sama Aspri di Holy Wing. Dah beres, ngapain cari masalah. Jadi sebenarnya Bang Hotman ini pendukungnya Pak Prabowo atau pendukungnya kubu Solo. Kenapa? Karena statement-statement beliau ini sangat merugikan pihak Pak Prabowo dan otomatis menguntungkan di kubu Solo.